Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video hari ini di mata kuliah Filsafat Sejarah kita akan membahas tentang bagaimana pola gerak sejarah terutama dalam kajian filsafat sejarah. Untuk diketahui bahwa materi ini penting untuk kita pelajari kemudian dipahami karena dengan mempelajari pola gerak sejarah ini akan membantu kita memahami bagaimana sesungguhnya sejarah itu bergerak. Pada dasarnya sejarah itu sebenarnya memiliki pola gerak. Kemudian materi ini juga akan mengantarkan kita untuk memahami bagaimana para filsuf terutama filosof sejarah maupun sejarawan mencoba untuk memberikan sebuah penjelasan bagaimana sebuah arah terutama perubahan yang terjadi dalam sejarah peradaban umat manusia. Dalam perkuliahan ini ada 3 hal yang akan kita bahas, yaitu adalah bagi 3 pola utama dalam gerak sejarah. Pertama ada pola siklus, pola spiral, serta ada pola tidak beraturan. Ketiga pola ini sebenarnya memiliki karakteristik dan cara pandang yang berbeda dalam mengeksplanasi sejarah, kemudian dalam mengamati dan memahami perubahan sosial, politik, dan ekonomi dalam perspektif historis, terutama sepanjang perjalanan sejarah umat manusia. Pertama yang harus kita pahami adalah pada slide ini kita akan membahas pengertian dasar dari pola gerak sejarah itu sendiri. Pertama, pola gerak sejarah adalah sebuah konsep yang sering digunakan oleh sejarawan untuk menjelaskan kemudian memberikan pemahaman kepada kita bagaimana peristiwa sejarah berkembang dari waktu ke waktu. Kemudian sejarah tidak hanya dipandang sebagai sebuah sekedar kumpulan peristiwa acak semata atau tidak beraturan, tetapi ada memiliki sebuah kecenderungan atau pola yang dapat dipelajari dari peristiwa tersebut, sehingga di sini para sejarawan mencoba untuk mencari sebuah keteraturan, sebuah gerak dalam perubahan masyarakat, terutama karena memang pada hakikatnya sejarah itu adalah sebuah perubahan. Misalnya menjadi pertanyaan itu adalah mengapa sebuah peradaban, katakanlah di sini adalah kerajaan yang sangat identik dengan materi sejarah, bisa bangkit kemudian lalu runtuh. Itu adalah pertanyaan awal. Kemudian pertanyaan adalah mengapa revolusi sosial selalu muncul berulang dalam bentuk yang berbeda. Contohnya adalah bagaimana revolusi Prancis, revolusi Inggris, revolusi Oktober di Rusia. Dia muncul berulang tetapi memiliki bentuk yang berbeda. Ini menjadi pertanyaan-pertanyaan awal tentang konsep dasar dari pola gerak sejarah. Kemudian, mengapa dalam peristiwa sejarah sulit untuk diprediksi? Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, sehingga muncul 3 pendekatan utama dalam memahami alur atau pola gerak sejarah tersebut. Yang pertama adalah adanya pola siklus. Pola siklus itu adalah memandang atau melihat sejarah dalam waktu yang berulang. Kemudian ada pola spiral. Di sini pola spiral melihat bahwa sejarah itu dia bergerak maju tetapi ada pengulangan. Itu pola spiral. Kemudian yang terakhir ada pola yang tidak beraturan. Di sini melihat bagaimana sejarah sebagai sesuatu hal, sesuatu peristiwa, sesuatu kejadian yang sulit diprediksi. Pemahaman ini penting untuk kita pahami bersama agar sejarah tidak lagi
dipahami sebagai sebuah hafalan fakta sejarah. Tetapi dari sejarah itu sendiri, kita juga harus bisa melakukan sebuah analisis tentang dinamika yang terjadi pada masyarakat, pada sejarah umat manusia. Nah, di sini bisa kita lihat, nah, ada pola siklus, ya, ada pola spiral, dan ada pola tidak beraturan. Nah, ini adalah pola-pola utama dalam gerak sejarah itu sendiri. Nah, kemudian kita mulai, nah, di sini kita lihat sebagai sebuah perbandingan dalam pola gerak sejarah. Di sini ada siklus, ada spiral, dan irregular atau pola tidak beraturan. Nah, yang pertama ada pola siklus. Dalam pola ini, sejarah dipandang, diibaratkan seperti sebuah roda yang berputar, ya, seperti sebuah roda yang berputar, siklus. Nah, dalam penjelasannya bahwa dalam pola siklus ini, sejarah dipandang sebagai sebuah roda yang berputar, di mana dalam roda yang berputar tersebut ada, katakanlah misalnya, peradaban lahir, kemudian berkembang, yang mencapai puncaknya, kemudian lalu runtuh. Nah, ini paling lazim, paling banyak kita lihat dalam peristiwa-peristiwa sejarah dalam peradaban-peradaban besar dunia, misalnya peradaban Mesir kuno, ya, peradaban Efrat dan Tigris juga demikian mencapai puncak kejayaannya, kemudian lama-kelamaan peradaban itu hilang. Nah, kemudian setelah dia runtuh, muncul lagi peradaban baru yang mengalami proses yang serupa, ya. Itu adalah pola siklus. Kemudian yang kedua ada pola spiral. Nah, pola spiral ini adalah kombinasi antara pengulangan dan kemajuan, ya, pengulangan dan kemajuan. Nah, sejarah memang mengulang pada tema-tema tertentu, tetapi pada tingkat yang lebih lanjut dan lebih kompleks. Tapi pada tingkat yang lebih lanjut dan kompleks. Nah, di sini contohnya ada bagaimana Hegel, ya, Marx dalam mengembangkan konsep dialektika. Nah, ini adalah spiral. Kemudian ada yang ketiga, ada pola tidak beraturan atau irregular. Nah, pola tidak beraturan ini menolak atau tidak menerima adanya hukuman tetap dalam sejarah. Nah, dia tidak melihat sejarah itu adalah sebagai sebuah peristiwa yang tetap, ya. Sejarah selalu dipengaruhi, menurut yang irregularis, ya, selalu dipengaruhi oleh yang faktor-faktor yang tidak dapat diprediksi, ya, secara pasti, ya, itu adalah irregular atau tidak beraturan. Nah, pada dasarnya ketiga pola ini menunjukkan bahwa para filosof sejarah itu memiliki perspektif yang berbeda dalam menjelaskan bagaimana tentang arah perjalanan sejarah umat manusia itu sendiri. Nah, kemudian kita lanjut pada misalnya pada pola gerak siklus. Nah, siklus didefinisikan adalah bahwa sejarah bergerak dalam putaran yang berulang, yang jelaskan di sebelumnya, dan akan dipercayakan akan kembali, tetapi dalam periode yang berbeda. Nah, ini adalah pola siklus. Pola siklus sebenarnya sejarah sebagai putaran berulang. Nah, ini banyak dipengaruhi oleh misalnya faktor-faktor alam, ya, karena memang sejarah juga dipengaruhi oleh faktor alam. Nah, menurut siklus ini, setiap peradaban mengalami fase lahir, berkembang, mencapai kejayaan, kemudian mengalami kemunduran, dan akhirnya runtuh. Nah, ini adalah pada pola siklus. Selanjutnya, kemudian ini beberapa tokoh yang melihat sejarah dalam pola siklus, misalnya Ibnu Khaldun. Nah, Ibnu Khaldun memperkenalkan konsep
Asabiyah, ya ini dalam bukunya Mukadimah. Nah, menurut Ibnu Khaldun bahwa peradaban umat manusia, sejarah umat manusia mengalami siklus seperti yang sudah disampaikan tadi dalam rentang paling tidak 3 sampai 4 generasi yang diperkirakan sekitar sampai 1120 tahun. Nah, kemudian ada Oswald Spengler, ya, seorang sejarawan Jerman, juga mengatakan bahwa dia mengibaratkan sejarah itu adalah seperti sebuah organisme yang hidup, ya, yang memiliki fase-fase lahir, berkembang, kemudian meruntuh. Dan kemudian juga Arnold Toynbee juga memiliki pandangan yang sama. Nah, pada dasarnya ketiga tokoh ini meyakini bahwa sejarah itu selalu bergerak dalam pola yang berulang, ya, pola yang berulang seperti sebuah roda yang berputar. Kemudian ini contoh teori dalam misalnya contoh pola siklus dalam sejarah, misalnya dalam peradaban kuno Mesir, ya, Mesir kuno, Romawi, kemudian beberapa kerajaan di Asia. Nah, kalau kita perhatikan ini banyak terjadi pada peradaban-peradaban atau kerajaan-kerajaan besar dunia di zamannya. Selanjutnya ada pola spiral, ya, dalam sejarah seperti gambar ini dapat kita lihat di sini. Pola spiral melihat bahwa sejarah sebagai proses yang bergerak maju, tetapi terjadi pengulangan. Sejarah tidak hanya berputar di tempat yang sama, juga meningkat ke tempat yang lebih tinggi. Nah, karakteristik utama pola spiral, nah kemudian di sini beberapa karakteristik utama dari pola spiral itu adalah gabungan antara unsur siklus dan linear, yang bergerak secara progresif tidak bergerak dalam arah mencapai kemajuan. Ya, contoh di sini adalah dalam pola gerak spiral itu dapat kita lihat pada peristiwa revolusi industri. Dia berulang, ya, revolusi industri itu terus berkembang seperti revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, kemudian 4.0. Dia berulang revolusi tersebut, tetapi karakteristiknya memiliki perbedaan. Masing-masing dari revolusi industri itu memiliki teknologi yang berbeda dari penggunaan teknologi tersebut. Nah, ini maksud dengan pola gerak spiral. Nah, contoh teori pola spiral itu beberapa tokohnya bisa kita ada misalnya konsep dialektika yang diperkenalkan oleh Hegel, ya, dalam filsafat sejarahnya, ya, materialis dialektis tersebut. Nah, di sini Hegel memperkenalkan konsep tesis, antitesis, dan sintesis. Nah, sejarah menurut Hegel bergerak melalui sebuah kontradiksi atau sebuah benturan, ya, kemudian menghasilkan sebuah sintesis baru. Kemudian ada materialis dialektis Marx. Nah, pada dasarnya implikasi teori spiral ini adalah sejarah sebenarnya memiliki arah dan tujuan, namun kemajuan terjadi melalui proses dialektis. Kata kuncinya pada dialektis tersebut. Nah, selanjutnya ada ini contoh pola spiral dalam sejarah itu ada revolusi sosial, kemudian perkembangan teknologi, dan transformasi masyarakat. Nah, ini contoh pola tidak beraturan. Kemudian adalah pandangan bahwa sejarah bergerak tidak memiliki pola. Karena tidak memiliki pola ini, sehingga peristiwa yang terjadi ke depannya itu sulit untuk diprediksi. Nah, tidak mengikuti hukum atau siklus yang teridentifikasi pada peristiwa sebelumnya. Nah, dalam pola gerak tidak beraturan ini, sejarah dipandang sebagai hasil dari faktor yang berinteraksi, ya. Peristiwa itu bersifat unik, kemudian karakteristiknya bisa kita lihat. Nah, sejarah itu bersifat tergantung pada keputusan individu, ya. Nah, pandangan ini juga menyatakan bahwa sejarah memiliki pola tetap, ya. Faktor-faktornya misalnya seperti faktor kebetulan, keputusan individu, dan di sejarah wabah itu juga termasuk
kita lihat dalam pola gerak sejarah tidak beraturan. Nah, sehingga dalam pola gerak sejarah tidak beraturan ini, sejarah dianggap sangat kompleks dan sulit diprediksi secara pasti. Kemudian karakteristik yang pola tidak beraturan itu adanya ketidakpastian dalam pandangan ini ya. Kemudian ada faktor kebetulan. Selanjutnya ada perspektif ya. Pola tidak beraturan ini ada postmodernisme. Nah, ini menolak narasi bahwa klaim tentang proses tidak beraturan, kemudian kritik terhadap determinisme, kemudian ada implikasi terhadap metodologis. Ya, determinisme ini adalah sudut pandang atau sejarah dikritik karena mengabaikan peran manusia dan kontingensi. Contoh ya beberapa peristiwa. Kemudian ini beberapa perbandingan siklus ya, kelebihannya pertama mudah dipahami karena ini umum lazim digunakan pada sejarah, bersifat prediktif ya, mudah diprediksi, namun kekurangannya adalah mengabaikan kemajuan. Kemudian pola spiral mengakui adanya pengulangan yang peristiwa tersebut. Kemudian pola tidak beraturan, nah, dia lebih fleksibel ya karena tidak beraturan, sulit diprediksi, unpredictable, sehingga dia lebih fleksibel dalam melihat peristiwa sejarah. Ini beberapa implikasi ya, nah, bisa melihat bagaimana sebagai analisis kebijakan berdasarkan sudut pandang historis ya, kemudian mengambil keputusan dan relevansi yang bisa kita dalam pola gerak sejarah tersebut. Nah, pada dasarnya kesimpulannya adalah sejarah tidak bergerak dalam satu pola tunggal. Nah, kadang sejarah tersebut terjadi tampak seperti berulang, apakah dalam bentuk siklus, kadang juga seperti spiral, dan kadang juga tidak beraturan. Nah, dengan memahami dari pola gerak sejarah tadi, ini membuat kita lebih kritis dalam melihat peristiwa sejarah, membaca masa lalu, kemudian lebih bijak dalam menghadapi masa depan. Sehingga yang harus kita pahami bersama di sini adalah sejarah bukan hanya sebagai sebuah hafalan peristiwa belaka, tetapi juga bagaimana kita melihat proses memahami dinamika kehidupan manusia itu sendiri. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi kita, pola gerak sejarah. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.